Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludi Ahsan dari program studi Ilmu Administrasi Publik semester 5C dengan NIM 1930711097. Di sini saya akan mereview mengenai materi yang disampaikan di mata kuliah pengambilan keputusan, yaitu ada materi mengenai strategi pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan. Oke, langsung saja untuk memulai video ini. Saya akan memulai membacakan di materi strategi pengambilan keputusan. Strategi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusannya bisa berupa suatu tindakan, aksi, atau suatu opini terhadap pilihan. Keputusan dibuat untuk mempercepat tindakan perubahan, maka dari itu pengumpulan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian, yaitu penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita, aspirasi, dan kedua, pencapaian tujuan melalui implementasi. Selanjutnya, pengertian menurut George Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari kedua atau lebih alternatif yang ada. Menurut James A. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Selanjutnya, dasar-dasar pengambilan keputusan. Satu, institusi, yaitu memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Dua, pengalaman, yaitu memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengambilan dapat memperkirakan dengan sesuatu, dapat memperhitungkan untung rugi baik bentuknya keputusan yang akan diambil. Fakta, yang ketiga, fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang akan menerima keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. 4. Ada wewenang, biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang rendah kedudukannya. Selanjutnya ada 5. Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan suatu atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya ada strategi dalam organisasi. Strategi yaitu kerangka dasar organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, selalu berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan hubungan yang menguntungkan. Strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental dalam organisasi sehingga organisasi memiliki arahan dan tujuan serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Strategi dalam pengambilan keputusan. Menurut J. Salusu tahun 2006, pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu untuk menentukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Strategi dibuat
oleh pengambilan keputusan atau administrasi negara untuk menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Pengambilan keputusan harus tepat sasaran untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pengambilan keputusan strategi menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam penyelesaian permasalahan. Jadi itu bisa dijadikan oleh tolak ukur dalam pemecahan masalah, penyelesaian masalah. Selanjutnya ada strategi pengambilan keputusan dalam organisasi. Ada A. Kewenangan tanpa diskusi, B. Pendapat ahli, C. Kewenangan setelah diskusi, D. Kesepakatan. Selanjutnya ada perencanaan strategi pengambilan keputusan. Rencana strategi yang baik mencakup metrik yang menuangkan visi dan misi ke dalam titik akhir. Menurut Koko dan Barnes tahun 2010, dalam perencanaan strategi dan proses pengambilan keputusan ada 5 langkah terkait, yaitu 1. Pernyataan visi, 2. Pernyataan misi, 3. Analisis, 4. Perumusan strategi, 5. Implementasi dan manajemen strategi. Faktor yang mempertinggi strategi pengambilan keputusan ada A. Independensi positif, B. Individual accountability, C. Promotive interaction, D. Social skill group member, E. Group, dan E. Group processing. Selanjutnya ada tipe-tipe keputusan. Tipe-tipe keputusan yaitu ada keputusan terprogram, jadi bisa sudah direncanakan dengan jauh-jauh hari dengan matang gitu. Lalu ada keputusan tidak terprogram yang bisa diartikan keputusan secara mendadak. Selanjutnya tipe-tipe keputusan. Tipe-tipe keputusan terprogram. Keputusan yang dibuat untuk menanggapi situasi yang sering terjadi, sehingga pembuat keputusan dapat membuat aturan-aturan pengambilan keputusan untuk ditetapkan di masa depan. Selanjutnya keputusan tidak terprogram. Keputusan yang dibuat dalam menanggapi situasi yang unik, tidak familiar, dan tidak terstruktur, serta menimbulkan banyak konsekuensi penting bagi organisasi. Ya, bisa diartikan keputusan tidak terprogram ini memiliki tanggung jawab yang besar, dampak yang besar jika keputusan ini dikeluarkan. Selanjutnya manajemen strategik dan pengambilan keputusan manajerial. Konsep manajemen strategis merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam penyusunan dan implementasi strategi yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompetitif antara organisasi dan lingkungan untuk meraih tujuan organisasi. Manajemen strategi terfokus pada upaya memadukan manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengambilan dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Selanjutnya ada alasan mengapa perusahaan atau organisasi menggunakan manajemen strategi. Menurut Ali Rohman pada tahun 2008, ada 1. Alokasi sumber dana yang selalu terbatas dibandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai. 2. Memadukan nilai dan tujuan bahkan ambisi masing-masing individu sehingga selaras dengan tujuan dan nilai organisasi.
3. Identifikasi risiko yang mungkin terjadi tingkat pertumbuhan yang masuk akal dan dalam kondisi persaingan. 4. Penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber dana untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dan 5. Upaya untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan tantangan dalam lingkungan yang dihadapi. Dan 6. Penciptaan hubungan yang baik antara seluruh tingkatan dan kelompok manajemen dalam organisasi perusahaan. Ada selanjutnya manfaat manajemen strategik dalam perusahaan atau organisasi, mungkin bisa jadi di organisasi. Menurut Cipriano pada tahun 1993 ada 1. Strategi merupakan cara untuk mengantisipasi masalah dan kesempatan masa depan yang berubah dengan cepat. 2. Membekali setiap individu tentang tujuan dan arah masa depan organisasi. 3. Memudahkan tugas eksekutif organisasi atau perusahaan, bisa mungkin oleh perusahaan, organisasi. 4. Kacamata untuk memantau apa yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi. Dan yang kelima, berdasarkan hasil penelitian, perubahan atau organisasi yang menyusun strategi menjadi lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien dalam mencapai tujuan atau meraih hasilnya. Selanjutnya ada beberapa tingkatan strategi. Jadi memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama ada strategi di tingkat perusahaan. Tindakan yang harus diambil untuk mendapatkan keunggulan bersaing melalui pemilihan dan pengelolaan sejumlah bisnis atau usaha yang bersaing dalam beberapa industri atau pasar produk. Jadi saingan antar perusahaan harus memiliki keputusan yang tepat saat jam. Lanjut, strategi di tingkat bisnis. Keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu pasar tertentu. Selanjutnya ada strategi di tingkat fungsional. Strategi dalam kerangka fungsi-fungsi manajemen secara tradisional terdiri atas riset dan pengembangan, keuangan, produksi dan operasi, pemasaran, personalia atau sumber daya manusia yang dapat mendukung strategi level unit bisnis. Proses manajemen strategi, yaitu yang pertama ada komitmen. Kita harus berkomitmen dulu dalam menjalankan apapun itu. 2. Ada keputusan. 3. Ada tindakan. Kita mulai melangkah, mulai bergerak. Dan yang keempat ada penyesuaian strategi. Jadi kita merancang kembali strategi yang telah ada untuk mencapai strategi yang final, yang maksimal. Dan 5. Ada analisis situasi. Ya, kita juga harus membaca analisis situasi ya di sekitar kita. Lalu ada proses pengambilan keputusan tingkat manajerial. Yang pertama ada kenali problem atau opportunity. Kedua, diagnosis dan analisis penyebab. 3. Kembangkan alternatif. 4. Pilih alternatif yang diinginkan. Kita bisa memilih apapun itu. 5. Implementasikan alternatif yang dipilih. Dan 6. Evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya ada strategi pengambilan keputusan
mengatasi konflik dalam berorganisasi pada aktivis mahasiswa. Cara menentukan jalan keluar yang digunakan oleh aktivis mahasiswa dalam memecahkan sebuah permasalahan yang sering muncul dalam organisasi yang diikutinya. Salah satunya himpunan. Dalam maul saya mengikuti organisasi himpunan mahasiswa di program ilmu administrasi publik, sehingga dengan harapan dapat menemukan sebuah jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan yang muncul dan dapat mengembangkan ke arah yang lebih baik dalam organisasi tersebut. Keputusan adalah penilaian atau pilihan antara dua atau lebih yang timbul dalam situasi tertentu. Melakukan pendekatan secara informal dan personal kepada pihak yang bermasalah atau yang bersangkutan untuk dapat menemukan permasalahan yang sedang dihadapi, yang sedang menimpanya, agar suatu obrolan atau suatu pemecahan masalah bisa lebih efektif dan efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Bila haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.